Maka, selamat datang saya ucapkan kepada adik-adik sekalian, dan terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita ini dengan teknik PKCKO. Di sini, Kakak Graciela Elovani sebagai konselor ataupun pemimpin kelompok, dan Kak Kristi Selina sebagai ko-konselor. Sebelum kita memulai atau melanjutkan kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kakak mau bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik PKCKO? Belum, Kak. Belum, Kak. Jadi, sebelumnya yang bisa menghidupkan kameranya boleh dihidupkan ya, biar kita nampak berpartisipasi. Selanjutnya, karena kalian belum pernah melaksanakan kegiatan kita ini, kakak akan menjelaskan sedikit terkait dengan bimbingan kelompok dengan teknik PKCKO. Jadi, PKCKO ini adalah pendidikan karakter cerdas format kelompok, yaitu kegiatan kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam membahas suatu masalah ataupun topik yang di dalamnya itu terkandung nilai-nilai karakter. Tujuannya secara umum adalah untuk memberikan pembelajaran dengan memasukkan nilai-nilai karakter cerdas, sehingga bisa benar-benar dihayati dan diamalkan. Juga bisa kita laksanakan dari kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Adapun kita dalam melakukan teknik ini ada 4 tahapan, yaitu tahap pengawalan, tahap peralihan, tahap pembahasan, dan tahap penyimpulan. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan asas dari kegiatan kita ini. Sebenarnya sama dengan kegiatan bimbingan kelompok, yaitu asasnya ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Di mana asas kesukarelaan itu kita anggota kelompok secara suka dan rela dalam mengikuti kegiatan kita ini. Asas keterbukaan itu di mana kita saling terbuka dan tidak ragu-ragu dalam menyampaikan pendapatnya. Asas kekinian yaitu masalah yang kita bahas ini adalah masalah yang sering terjadi pada zaman sekarang ini. Asas kenormatifan yaitu kegiatan kita ini bersumber ataupun berpanduan dengan norma, yaitu mengikuti norma. Asas kerahasiaan yaitu apapun yang kita bahas di kegiatan kita ini merupakan rahasia dan tidak boleh disampaikan kepada pihak lain. Selanjutnya, kita akan melakukan ice breaking yang akan dibawakan oleh ko-konselor yaitu Kak Kristi Selina. Kepada Saudari Kristi, saya persilahkan. Baiklah, kakak akan memimpin ice breaking-nya. Ice breaking-nya seperti ini. Sambung kata. Jika kakak bilang nanti makan nasi, terus kakak manggil Kak Graciela. Jadi Kak Graciela nyambungnya kata terakhir itu nasi. Berarti Kak Graciela bilang gini, nasi merah. Gitu. Pokoknya nanti kata belakangnya itu disambung gitu. Apakah adik-adik paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Kak sebutkan dulu namanya ya satu-satu, baru nanti bisa disampaikan. Kakak mulai ya. Makan buah, Winda. Ada 2 Kak Windanya. Makan buah, Winda Fitriani.
Buah kedondong. Diskon jadidah. Mana ini? Diskon Kedondong katanya. diskon sambung ke dondong. Jika tidak ada, oh adanya. Lanjut deh, lanjut diskon. Kedondong, sorry. Gak apa-apa, santai aja. Lanjut. Dondong, Dondong, berondong. pilih siapa? Kedondong rasanya manis sekali. Sri Winda. Sekali berarti ya. Sriwinda sekali. Ini hanya berkata kita hanya sekedar teman. Oh. Lanjut, siapa dek? Sriwinda, Teman biasa atau teman Udah malu. teman biasa. Udah nggak teman biasa itu aja. Oke. Siapa dek? Diskon. Bias. Rifkan bias. Diskon biasa. Apa? Belum terdengar. Nggak dengar. Semalu-malu dek. Ayo, biasa. Maaf Kak, tadi aja saya. Iya, nggak apa-apa. Biasa saja tanpamu. Oke. Oh. Ulfa. Tanpamu. Sepertinya dia tidak ada jaringan. Nah, baiklah, kakak akhiri ya breaking ini. Terima kasih adik-adik. Selanjutnya kakak serahkan kepada Kak Graciela sebagai pemimpin kelompok. Oke, makasih kepada Kak Kristi. Tapi tadi sebelumnya perekaman videonya terhapus, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Kakak akan menjelaskan kembali apa itu PKCKO. Jadi PKCKO ini adalah pendidikan karakter cerdas format kelompok, di mana kegiatannya itu memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu ya seperti yang kita laksanakan sekarang ini, di mana setiap orang itu berpartisipasi dan tidak takut dalam mengeluarkan pendapatnya. Masalahnya juga yang kita bahas di sini itu terkandung atau memiliki nilai-nilai karakter di dalamnya. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik sudah siap untuk ikut melaksanakan kegiatan PKCKO kita? Sudah Kak. Tadi kakak udah bagikan juga di grup kita, ada topik tugas kita, yaitu kurang disiplin dengan menggunakan waktu, dan juga sudah ada kakak bagikan butir-butir Pancasila. Coba dibuka dulu. Apakah sudah semuanya memiliki butir-butir Pancasilanya? Sudah, Kak. Oke, jadi butir-butir Pancasila itu merupakan buku saku untuk kegiatan kita kali ini.
Sebelumnya kita mau bernyanyi terlebih dahulu, bernyanyi lagu kebangsaan yang akan dibawakan oleh co-konselor yaitu Kak Kristi. Mana kakaknya? Maaf, baiklah kakak yang akan memimpin lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Kita bersama-sama nyanyinya ya. MP-nya 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Hari Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, hak yang adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih adik-adik sekalian. Selanjutnya kakak serahkan kepada konselor yaitu Kak Grace. Ya, terima kasih kepada saudari Kristi dan kepada adik-adik sekalian. Jadi di sini topik kita adalah kurangnya disiplin dalam waktu. Sebelumnya kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari topik kita. Jadi disiplin ini adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dimana di dalamnya itu terdapat tanggung jawab. Disiplin itu juga bisa diartikan sebagai taat aturan. Dalam menggunakan waktu tentunya banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai disiplin, yaitu tidak menunda-nunda pekerjaan ataupun jika kita memiliki tugas, disiplinnya itu ya kita nggak menunda tugas kita itu agar tugas kita itu nggak menumpuk dan juga bisa selesai dengan maksimal. Kan waktu itu juga tidak dapat diputar kembali. Tentunya kalau emang udah berlalu ataupun udah lewat, kita nggak bakal bisa minta ulang lagi waktunya untuk kembali. Jadi di sini kita diminta untuk disiplin dalam penggunaan waktu. Waktu kan kayak tadi kakak bilang nggak bisa diputar kembali. Jadi kita harus menghargai keberadaan waktu itu. Walaupun kita nggak bisa lihat, tapi yang namanya waktu itu pasti ada dan terus akan tetap berjalan kan. Jadi kita harus menghargainya dan kita harus melakukan apapun yang kita bisa dengan semaksimal mungkin agar waktu yang udah berlalu itu nggak berlalu secara sia-sia. Oke, di sini kakak mau ngarahin adik-adik sekalian untuk melihat buku saku kita, yaitu 45 butir-butir Pancasila. Kakak mau kalian itu cari butir mana yang dilanggar dalam topik kita kali ini, yaitu kurangnya disiplin penggunaan waktu. Kakak kasih waktu. Nanti kalau udah ada yang bisa memberikan pendapat, boleh diacungkan tangannya atau dihidupkan aja mic-nya, baru disebutin namanya.
Ada kalian dapat? Saya Oke. Kepada saudari Rasmi, menurut saya yang melanggar tentang butir-butir Pancasila yang berkaitan tentang kurangnya disiplin waktu adalah yaitu pada pasal 4 ayat 5 dan 6 yang berbunyi menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam yaitu dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan bermusyawarah. terima Yang kasih. melanggar di Ya, lanjut. yang melanggar di sini kan kayak gini. Jadi dalam satu organisasi ataupun sekolah itu sudah ada keputusan ataupun yang dalam musyawarah, contohnya tidak boleh terlambat ataupun mengumpulkan tugas secara waktu yang telah ditentukan, tapi yang melanggarnya. Menurut saya ini melanggar pasal 4 ayat 5 dan 6. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Rasmi. Kepada adik-adik lain, saya persilahkan. Kepada Winda, Fitriani, kakak persilahkan. Menurut saya, butir-butir yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin waktu, yaitu pada pasal 4, butir kedua, yang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Karena kan disiplin waktu ini kan berarti kan misalnya kita membuat janji dengan teman, tiba-tiba kita membatalkan, berarti kan kita memaksakan kehendak kita, sementara teman tadi udah sepakat dengan waktu sebelumnya. Jadi menurut saya butir kedua Pasal termasuk 4. dalam tidak Melanggar. melanggar disiplin waktu. Ya. Terima kasih kepada Winda. Yang lain, kakak persilahkan. Nggak apa-apa, Mas, kakak berikan waktu. Oke, kepada Ulfah, kakak persilahkan. Dari semua sila itu mungkin tidak ada yang mencerminkan yang namanya tidak memilih Tema kita tadi topiknya itu kurang disiplin terhadap waktu. jadi saya itu semua sila tidak ada yang mencerminkan semua sila itu dilanggar tentang ketidakdisiplinan. Menurut saya yang melanggar dalam sila Pancasila itu ada di pasalnya di sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa yang menanda butir ketakwaan terhadap yang maha esa. Karena kita ketahui bahwa ketika orang itu takwa mereka ini mematuhi perintah, di mana salah satu perintah di semua agama saya rasa itu adalah bagaimana cara kita memanfaatkan dan mengelola waktu dengan baik. Jadi saya rasa yang dilanggar paling utama itu adalah dalam sila pertama butir pertama. Selain itu juga dalam sila kelima, di mana ada salah satu butir yang menjelaskan tentang bekerja keras. Kita ketahui bahwa orang yang bekerja keras adalah orang yang disiplin, orang yang tidak menunda-nunda waktu, sehingga
Menurut saya, orang yang sering menunda-tunda dan sering bermalas-malasan ataupun tidak disiplin itu telah melanggar sila yang kelima. Dan terkait dengan butir, bekerja keras, suka bekerja keras. Oke. Begitu, Kak. Terima kasih kepada Winda dan juga terima kasih kepada masukannya. Selanjutnya kepada adik-adik sekalian yang ingin memberikan pendapat, kakak persilahkan. Saya izin menanggapi, Kak. Kepada Sari, kakak persilahkan. Yaitu pada butir pasal 3 angka 14, yaitu aturan kepada PNS, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi, seperti yang kita ketahui, banyak PNS yang kurang disiplin waktu, kurang memberikan sebaik-baiknya pelayanan kepada masyarakat. Jadi, seharusnya sesuai dengan pasal 3 angka 14, seharusnya PNS itu lebih mendisiplinkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Maaf, Kak. Oke, terima kasih kepada Sari. Maaf, tadi Sari nengok butirnya dari mana? Dari Google, Kak. Oh, itu nggak masuk ke butir Pancasila sih. Oh iya, Kak. Tapi nggak apa-apa, kita terima ya masukannya. Makasih Sari. Oke, Kak. Yang lain ada yang mau memberikan pendapat? Saya Kak, Kepada Sri Winda, kakak persilahkan. dari yang tadi kan temanya kurang disiplin dengan waktu Kak. Menurut saya itu yang dilanggar itu sila kedua yang butir ke-10 Kak, di mana dia itu katanya mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu tindakan tuh contohnya kayak sesama teman Kak, dia buat kerja kelompok gitu, tapi salah satu dari mereka itu suka telat atau nggak tepat di waktu yang telah ditentukan. Jadi di situ Winda beranggapan orang itu nggak menghormati temannya, terus nggak menghormati waktu yang ada gitu Kak. Itu sih menurut Winda. Terima kasih Kak. Kepada Rizkon dan Dianson, apakah ada masukan? Saya Kak, Ya, kepada Dianson. menurut saya itu melanggar Pancasila nomor 2, yaitu butir tentang berani membela kebenaran dan keadilan. Kenapa? Karena dalam suatu kelompok, kadang jika ditanya dosen kenapa terlambat, ternyata mereka tidak mengatakan yang sebenarnya, padahal mereka kurang tepat dalam melakukan dan bermain-main dalam mengerjakan tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Rizkon, ada yang mau diberikan pendapatnya? Menurut saya, Kak, Ya. sila Pancasila yang paling pertama kali dilanggar itu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Alasannya seperti ini. Dalam tunggu bentar. Jika seorang
penganut agama gitu kan, disiplin dalam melaksanakan ibadahnya, dia juga otomatis disiplin terhadap waktu. Itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada adik-adik sekalian. Jadi di sini kakak mau menyimpulkan tentang topik kita, yaitu kurangnya disiplin penggunaan waktu. Jadi berbicara tentang disiplin itu kan siapa sih ya gitu kan, kayak kita mahasiswa aja pasti juga masih sering kan nggak disiplin dalam penggunaan waktu. Tapi itulah kita harus dituntut kan, adanya deadline, tugas-tugas itu ya supaya kita disiplin juga biar kita itu nggak berleha-leha juga kan. Terus kalau misalnya kita ngerjainnya H- berapa jam gitu, otomatis tugas kita juga nggak bakal maksimal dalam pengerjaannya, atau ya asal-asalan gitu kan. Jadi sebenarnya banyak faktor dalam penyebabnya gitu, yaitu yang pertama itu malas. Karena kalau misalnya disiplin itu, kalau misalnya kita rajin ya kita bakal disiplin, tapi kalau misalnya kita malas ya kita nggak akan disiplin. Karena kan kalau misalnya kita malas berarti kita ya kerjaannya tidur atau kayak keluar sama temen, terus tugas-tugas kita itu ya udah tertinggal gitu, akhirnya numpuk-numpuk, ya waktunya udah nggak ada manfaatnya, terbuang sia-sia kayak gitu kan. Terus juga kita itu nggak faktornya itu mengulur-ngulur waktu, kayak misalnya kita pikir kan toh deadline-nya itu masih 2 minggu lagi, ngapain dikerjain hari ini kalau bisa besok. Kita terlalu mengulur-ngulur waktu tanpa kita sadari sebenarnya kan tugas itu nggak cuma satu, dosennya kan nggak cuma satu gitu. Jadi banyak dosen, banyak tugas, apalagi kita Unimed itu ada tugas KKNI. Jadi perhitungannya itu 6 kali 10 dosen aja udah 60, belum lagi tugas-tugas rutin gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngulur-ngulur waktu dalam pengerjaan tugas itu, ya udah numpuk-numpuk aja. Terakhirnya nanti kita bakal kewalahan sendiri. Faktor yang ketiga itu kita meremehkan waktu. Kita yang kayak tadi, kita nggak menghargain waktu sama sekali. Kita mikir masih banyak waktu, terus kita kayak ya udah nanti aja gitu. Jadi apa solusi dalam topik kita ini gitu kan? Solusinya itu kita ya nggak boleh malas. Kita mulai dari diri kita sendiri, di mana kita itu harus mulai membuat komitmen kepada diri kita. Kalau misalnya malas itu ya nggak ada gunanya. Tugas kita itu kalau misalnya kita terlalu lama kita tinggalkan, kita nggak akan ngerjain secara maksimal. Terus tugasnya juga akan terus-terusan makin banyak. Belum lagi pekerjaan kita kan nggak cuma untuk kuliah aja, masih ada yang kerja lagi kan, atau ada lagi kayak yang harus ngurusi adiknya atau yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita cuma berpatokan untuk ngerjain tugas kuliah aja, ya kita bakal tinggal gitu, bakal udah di situ-situ aja. Kayak nanti ya udah makin banyak, terus nanti kita makin malas deh ngerjainnya. Makin numpuk lah di situ. Terus semuanya jadi terbengkalai. Misalnya kan kalau misalnya hari inilah dikumpul tugas tadi, terus ada lagi kegiatan ternyata di gereja atau di masjid gitu. Kita udah bingung mau ngerjain yang mana duluan. Padahal tugas yang dikasih dosen tadi itu mungkin udah dikasih seminggu yang lalu, jadi bisa kita kerjain sebenarnya seminggu yang lalu gitu kan. Tapi karena kita mengulur-ngulur waktu, karena kita malas, ya udah jadi bingung mau ngerjain yang mana duluan. Terakhirnya kita mungkin kita bakal ngerjain tugas dosen aja, kita nggak bakal ikut lagi dari kegiatan masjid ataupun gereja. Terus akhirnya juga tugasnya nggak bakal maksimal juga, karena kita nggak sepenuh hati juga kan ngerjainnya. Kita nggak punya banyak waktu juga untuk ngasih semua pikiran kita ke dalam tugas itu gitu kan. Jadi itu solusinya kita nggak boleh malas. Harus kita bikin juga kan, kalau kakak itu suka bikin yang namanya list tugas gitu, ataupun kegiatan apa yang mau dikerjain. Jadi nantinya ya nggak akan terbengkalai, dan juga tugasnya juga harusnya maksimal gitu. Jadi itu yang bisa kakak kasih solusinya. Jangan malas, jangan mengulur-ngulur waktu, menghargai waktu juga harus, karena itu kalau udah lewat
ya nggak bisa lagi kita minta balik, nggak bisa lagi kayak ulang-ulang gitu ya kan, nggak bisa, namanya udah lewat. Jadi itu solusinya dari kakak. Kepada konselor, apakah ada yang mau ditambahi? Baiklah, menurut kakak selaku konselor, apa solusi dalam kurangnya disiplin penggunaan waktu? Pertama itu jangan mengulur waktu. Kedua, membuat jadwal atau note tentang tugas kita. Misalnya tugas hari ini itu apa gitu. Baru yang ketiga, jangan menunda-nunda waktu. Yang keempat, kerjakan tugas secepatnya. Yang paling penting itu jangan malas untuk mengerjakan tugas. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari butir Pancasila tadi, banyak ya pastinya yang dilanggar karena itu namanya kita nggak disiplin. Sedangkan Pancasila itu kan pedoman kita, panduan kita dalam menjalani kehidupan kita gitu kan. Jadi yang pertama itu dalam bermusyawarah. Dalam bermusyawarah itu kita juga perlu yang namanya disiplin, menghargai. Karena kan yang kita bahas memang menghargai waktu, tapi kan menghargai ini luas cakupannya gitu. Tadi kalau kata Kak Rasmi itu dalam musyawarah itu kita harus tahu menghargai agar kita nggak melanggar juga, agar kita juga nggak terjadi salah paham dalam pelaksanaannya juga. Terus kita nggak boleh memaksakan kehendak kita juga, di mana janji itu ada bukan untuk dilanggar. Kan kita kan sering bilang kan aturan itu ada untuk dilanggar, tapi kan itu nggak sebenarnya kan. Kita mahasiswa itu harusnya nggak ngomong kayak gitu lagi. Jadi aturan itu ataupun janji itu ada ya emang harus ditepatin, karena kan apalagi janji namanya utang. Terus kita juga harus takwa juga kan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana itu ada hukumnya juga kalau kita itu nggak boleh atau kita nggak boleh melanggar janji, kita nggak boleh berbohong, kita harus mematuhi juga, terus kita harus memanfaatkan juga waktu dengan baik. Jadi kalau kita orang yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, otomatis kita akan tergerak sendirinya gitu kan, kita akan jadi orang yang lebih baik lagi, kita tahu mana yang baik mana yang enggak, jadi kita pasti ngelaksanain yang baik juga gitu kan, terutama kita disiplin juga harusnya gitu. Terus bekerja keras. Orang yang bekerja keras itu udah pasti orang yang disiplin. Kalau misalnya kita bilang orang yang nggak bekerja keras itu, atau ada orang yang dia mendapat hasil yang baik, tapi dia nggak disiplin itu ataupun instan, ya emang dia bahagia, tapi dia nggak akan menikmati yang namanya proses. Tapi kalau misalnya orang yang dia itu mendapatkan sesuatu dengan hasil kerja kerasnya itu, yang ngelewatin proses sakit dulu, asam manisnya dulu, pasti dia bakal lebih menghargai juga pekerjaan kerasnya itu. Kayak uang yang dia dapat walaupun nggak seberapa, tapi itu hasil kerja keras dia, hasil dia disiplin, hasil dia jujur, pasti lebih dihargain lagi. Juga adanya pelayanan kepada masyarakat tadi ya, kayak kata Sari. Dimana kalau misalnya kita orang yang bekerja keras itu udah kita dapatin kan gitu, kita ya pasti akan melayani orang juga gitu kan. Kita nggak bakal nyanyiin pekerjaan keras kita nggak bakal nyimpan untuk diri kita sendiri. Pasti kita bakal ngasih tahu ke orang-orang kalau misalnya dengan kayak gitu kita bisa dapat hasil yang baik gitu. Jadi kita harus mau juga jadi pelayan yang baik. Terus dalam kerja kelompok itu juga penting yang namanya disiplin, menghargai pendapat teman, mau bekerja sama, dan juga penting juga untuk mengerjakan dengan tepat. Kalau namanya kerja kelompok itu kan pasti banyak kan tugasnya, nggak cuma nyari ini doang, pasti banyak ini itu yang harus dicari. Makanya namanya kerja kelompok, jadi harus dibagi-bagi, ada yang buat laporan, ada yang buat bab 1, bab 2, dan sebagainya gitu. Jadi harus ada juga deadline-nya itu yang harus kalian tepati, dimana kalian harus disiplin juga dalam penggunaan atau menggunakan waktu. Nah, gitu.
Di sini selanjutnya kakak mau ngasih atau mau minta kalian itu untuk menegaskan komitmen. Kayak yang udah kita lakuin sebelumnya. Dari kegiatan kita ini, dari topik kita tadi, disiplin dalam penggunaan waktu, apa komitmen yang udah kalian dapat dari kegiatan kita ini? Kakak persilahkan kepada yang ingin memberikan tanggapannya. Saya Kak. Kepada saudari Kristi, dipersilahkan. Memang saya pakai kelas TK Cikau ini dengan topik kurang lebih disiplin menggunakan waktu. Komitmen saya yaitu saya nantinya dengan dilakukannya kelompok ini, saya dapat mengetahui apa itu tentang disiplin penggunaan waktu, bagaimana solusinya, apa dampaknya bagi kita, sehingga saya dapat menjauhinya nanti, dan nantinya saya tidak akan mengulur-ngulurkan waktu untuk mengerjakan tugas saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Izin Kak, Iya, kepada Ulfah. saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya akan berkomitmen untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, tidak mengulur-ngulur, dan berusaha untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Terima kasih Ulfah. Yang lain? Saya Kak, Oke, Sari. dari kegiatan bimbingan kelompok ini dapat saya simpulkan bagaimana komitmen saya ke depannya, yaitu bahwa untuk menjadi sukses itu harus membutuhkan proses tanggung jawab, disiplin, dan bekerja keras, serta dapat mengatur waktu, karena waktu itu adalah uang, ataupun waktu itu adalah masa. Waktu itu adalah pedang. Dan jika saya akan sukses nantinya, maka haruslah melayani dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Oke. Yang lain? Saya Kak. Ya, Sri Winda. Setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya berkomitmen bahwa saya akan lebih menghargai waktu, karena waktu itu adalah jalan kesuksesan ya, yang kita ketahui. Jadi, itu Kak. Itu aja. Pokoknya jika ingin sukses, hargailah waktu yang ada. Yuk, yang lain? Saya Kak, Ya, Dianson. setelah mengikuti PK CKO ini tentang disiplin waktu, komitmen saya untuk kedepannya sebagai mahasiswa itu lebih menghargai waktu, menggunakan waktu sebaik mungkin, sebab waktu yang berlalu tidak bisa kita ulang kembali. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Saya Kak, Oke, Winda. dari kegiatan ini saya berkomitmen untuk kedepannya lebih menghargai waktu dan menggunakan waktu dengan sebijak-bijaknya, dan saya sadari bahwa ketika saya berpikir ke belakang, betapa banyak waktu yang saya sia-siakan Kak. Iya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jangan disia-siain lagi ya, Dek, waktunya. Yuk, yang lain? Diskon ya. Meringis dia. Ayo, apa komitmennya? Komitmen saya tentang disiplin waktu ialah lebih menghargai waktu dan menggunakan waktu itu sebaik-baiknya sebisa mungkin, karena tanpa waktu kita tidak akan hidup. Itu aja. Oke.
Di sini selanjutnya, Rasmi. Apa Rasmi komitmen Rasmi untuk kegiatan kita kali ini? Suaranya belum dihidupkan, Kapten. Oke, lanjut. Oke, maaf. Dan saya praktek kasih tahu ini adalah jika dosen memberikan tugas ataupun guru memberikan tugas kepada saya, maka semaksimal mungkin saya akan mengerjakannya tepat waktu. Dan jika ada janji ataupun kerja kelompok dengan teman, saya juga akan berusaha untuk nyata tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi kegiatan kita kali ini udah mau berakhir. Jadi karena kegiatan kita ini tadi kita hubungkan ke butir-butir Pancasila, kakak harap kita juga bisa melaksanakannya juga, ataupun kegiatan-kegiatan kita sehari-harinya itu juga bisa kita dasarkan kepada Pancasila, karena kan Pancasila itu dasar negara kita. Jadi kan adanya Pancasila itu ya untuk itu, kita berpedoman sama itu gitu. Jadi kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik sekalian, apakah adik-adik sekalian bersedia untuk melakukan atau melaksanakan kembali kegiatan kita ini untuk yang kedua kalinya nanti? Bersedia, Kak. Oke. Bersedia, Kak. Enggak, Kak. Siapa yang bilang? Allah. Sakit hatiku. Oke. Ya, bersedia lah ya, kan banyak juga yang kita dapat. Selanjutnya nanti kakak akan kirimkan BMB 3 kepada adik-adik sekalian dari grup. Jadi BMB 3 ini adalah berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi kayak bentuk laporan aja atas apa yang kalian dapatkan di kegiatan kita hari ini. Jadi kayak apa yang kalian pikirkan setelah kalian melaksanakan kegiatan ini, apa yang kalian rasakan, gitu-gitulah pokoknya. Nanti kakak bagikan lagi ke grup. Oke, selanjutnya itu kegiatan kita berakhir. Terima kasih kakak ucapkan kepada semuanya untuk kerjasamanya hari ini dan untuk pendapat-pendapatnya yang sangat baik. Semoga komitmen yang tadi udah kita sampaikan bersama-sama itu bisa dilaksanakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai mahasiswa, kayak kami mahasiswa BK dan kalian mahasiswa PGSD, bisa maunya nanti kalian bagikan juga ke orang-orang lain juga, karena kan nanti kita jadi guru kan, kalau emang itu yang kita inginkan. Jadi nanti bisa kita bagikan juga kepada peserta didik kita ataupun kepada anak-anak yang nantinya akan kalian jumpai, karena kan di semester 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya bakal banyak peserta didik yang kita jumpai. Semoga bisa kalian ajarkan juga betapa pentingnya waktu, kita harus menghargai waktu gitu. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi Kak ucapkan kepada semuanya, dan jangan lupa diisi nanti BMB 3-nya. Sebelum kegiatan kita berakhir, kita mau berdoa penutup untuk menutup kegiatan kita hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Dadah. Dadah. Makasih ya.
waktunya. Makasih sama-sama. Ya.